Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla sunaini asrata raq'ataini fi yaumin wa laila bunyat lahu bihinna baitu fil jannah. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan la in syakartum la azidannakum. Selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqomah dalam menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Di sini kita sebelum masuk ke bulan Ramadan, kita sekarang akan bahas sedikit yang melenceng sedikit agak jauh, yaitu tentang apa? Yaitu tentang hadis yang mengatakan betapa pentingnya innas sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Salat itu adalah mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Dengan salat ini yang kita lakukan salat 5 waktu, ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salat yang kita lakukan ini lakukanlah secara berjamaah agar apa? Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat yang Ustaz selalu bilang, ketika rusa itu dalam sendiri maupun dia di dalam gerombolan, ini akan terjadi suatu perbedaan. Ketika rusa itu dalam posisi sendiri, maka rusa ini berpeluang hampir 500% mudah sekali diterkam oleh si harimau. Kalau rusa ini bergerombol bersama teman-temannya, susah sekali untuk diterkam oleh si harimau ini karena bergerombol. Jadi ini bedanya kita ketika kita sholat sendiri mudah sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena pikiran kita sudah sekali dihancurkan oleh iblis, yaitu konsep yang mengganggu daripada ibadah kekhusyuan ibadah sholat. Sedangkan iblis konsep ini susah sekali mengganggu atau menggugurkan atau membatalkan daripada sholat yang dilakukan secara berjamaah. Ibarat rusa tadi susah sekali. Makanya kalau sholat berjamaah ini merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi mereka-mereka yang punya makrifat tinggi, yang mempunyai kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Nah, untuk mencangkapi segala sesuatu ini, maka Allah berikan apa yang dinamakan sholat rawatib. Jadi sekali lagi, sholat rawatib adalah sholat yang menyempurnakan daripada ibadah sholat fardu. Jadi sholat fardu, kemudian sholat rawatib yang merupakan sholat sunnah. Di sini disebutkan keutamaan daripada sholat rawatib dalam suatu hadis Bukhari Muslim. Man sholat naini asratan rakaataini, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat fi yaumi wa lailati lahu bihi baiti fi jannah, sehari semalam maka akan abangunkan baginya yaitu rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan begitu pentingnya ketika menjalankan 12 rawatib ini. 12 rawatib ini apa saja? Karena ketentuan daripada sholat rawatib ada 17 rakaat, termasuk witir. Kemudian di sini disebutkan kalau rawatib yang kita jalankan, ini merupakan suatu rakaat-rakaat yang sifatnya genap. Jadi rakaat itu ada 17 termasuk maghrib, kemudian disempurnakan dengan sholat witir ini tadi, sholat sunnah witir. Sholat fardu kita kerjakan, sholat sunnah kita kerjakan, Masya Allah. Disebutkan dalam suatu Bukhari Muslim ini, hadis ini kurang komplit. Dikompliti dengan sekarang yaitu hadis riwayat Tirmidzi. Ini lebih jelas lagi.
yang bunyinya adalah man sholat fi yaumi walaili fisnaini aswatan rakaataini. Barang siapa sehari semalam mengerjakan sholat 12 rakaat walailani isnaini aswatan rakaataini, akan dibangunkan baginya adalah surga fil jannah, yaitu surga. Terus sholat 12 rakaat ini sholat apa? Jadi sholat rawatib 12 rakaat ini apa aja? Di sini sebutkan arba'an qabla al-zuhur, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Di sini sebutkan arba'an qabla al-zuhri wa raka'ataini ba'da zuhri. Jadi 2 rakaat setelah zuhur. Jadi wa arba'at rakaat qabla al-zuhri wa raka'ataini ba'da zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Arba'at rakaat qabla zuhri ini yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian rakaataini ba'da zuhri ini 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat sudah 6. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Ingat, 2 rakaat sebelum maghrib enggak ada. 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal maghribi. Ada tadi arba'atin raka'ataini qabla al-zuhri wa raka'ataini ba'dal zuhri wa raka'ataini ba'dal maghribi. Kemudian wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Jadi 2 rakaat setelah isya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 lagi tambah 2 ba'dal maghrib sudah 8. Kemudian ba'da isya sudah 10. Yang 2-nya adalah wa raka'ataini qabla sholatil fajr, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Qabla subuh 2 rakaat ini diterangkan dalam suatu hadisnya, raka'ataini fajri khairu min dunya wa ma fiha. Jadi raka'ataini fajri khairu min dunya minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik daripada di sini min dunya wa ma fiha, daripada dunia dan serta isinya. Jadi kalau dunia isinya aja lebih baik daripada itu, lebih tidak seberapa dibandingkan raka'ataini qabla fajri, qabla subuh. Ini merupakan suatu hal yang bagus. Kenapa tidak kita jalankan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Jadi ingat ini. Jadi 12 rakaat tadi arba'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'dal zuhri wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini, yaitu minal sholatil fajr, yaitu sholat fajar qabla subuh, wa raka'ataini qabla subuh. Ini harus kita lakukan apabila kita ingin dibangunin surga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi yang sekarang belum mengerti, mari kita hayati. Jadi ingat ya, sekali lagi Ustaz pembahasan ini 1 ayat ini tentang sholat rawatib, sholat sunnah yang kita kerjakan, yang akan kita dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 12 rakaat arba'atin raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'dal zuhri wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla subuh. Ini penting sekali untuk kita mengerti, untuk kita pelajari, untuk kita jalankan, karena disebutkan 2 raka'ataini fajri khairu min dunya. Segala sesuatu itu hal yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, yaitu salat qabla subuh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kaji, apapun yang kita lakukan,
apapun yang kita jalankan tetap selalu berjalan sesuai dengan rel-rel yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita berjalan di luar rel yang Allah tidak perintahkan. Ini merupakan suatu hal yang lebih dominan dengan apa yang kita lakukan. Dominan apa yang kita lakukan, senantiasa berbuat dosa, senantiasa berbuat dosa, senantiasa menambah dosa. Sementara taubatan nasuhah kita tidak pernah jalankan. Padahal penting sekali kalau bisa kita sholat taubat, mohon pada Allah pengampunan. Jangan mengharapkan segala sesuatu sebelum tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, hutang piutang yang kita lakukan karena apa? Karena kecerobohan kita menentang perintah-perintah Allah. Sudah tahu itu riba, kenapa masih kita lakukan? Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan kemudian tidak kita jalankan, inilah merupakan suatu bumerang dosa besar buat kita. Dosa yang kita azabkan kepada kita. Ini berada di dunia, belum di akhirat. Akhirat nanti lagi masih diberikan suatu azab lagi yang lebih besar, yang lebih dominan dan lebih kekal. Dunia aja diberikan cobaan baru seperti ini. Azab di dunia hanya ada batasnya, yaitu ketika kematian datang. Sedangkan azab di akhirat tidak ada batasnya, selamanya sampai nanti Allah memberikan rahmat dan hidayah. Maka dari itu perbanyaklah kita di dalam apa yang kita lakukan, semua kita tunai. Emas yang ada di dunia ini adalah ketika waktu subuh. Jadi kalau antum ingin emas yang banyak, pahala berlian yang banyak, yaitu datanglah sholat subuh, yaitu 2 rakaat istiqab sebelum sholat subuh. Qobliyah subuh kita jalankan, zikir yang banyak di sebelum subuh, kemudian kita jamaah sholat subuh. Ini merupakan suatu berlian, emas-emasan yang berlimpah. Kenapa? Allah akan berikan rezeki buat kita. Allah akan tanamkan suatu apa, yaitu wa ma yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, termasuk golongan hamba Allah yang bertawakal. Kemudian kita diberikan kecukupan dalam segala apa yang ada di dunia ini. Rezeki datang tidak disangka-sangka, Allah berikan. Segala sesuatu kesulitan yang kita punya Allah selesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbanyak sholawat, berbanyak zikir, kedekatkan diri pada Allah. Bahkan mereka yang bisa 80.000 kali sholawat Jibril sehari, dia merasakan suatu kenyamanan. Kita lakukan apapun bentuknya dengan istighfar, kemudian dengan sholawat yang diperbanyak. Berbanyak sholawat, insya Allah ketenangan hati ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang masuk dalam golongan ahli sholawat, ahli zikir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji demi ketenangan hati kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.